إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Kalau makna Jawa tabarra'a itu podo lebaran. Kalau Indonesianya membebaskan diri, berlepas tangan, nggak ikut-ikut. Idz tabarra'a, ketika alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti itu tabarra'a, berlepas diri, minalladzina taba'u, dari para pengikut, dari orang-orang yang mengikuti. Makna pejabat melepaskan dirinya dari rakyat, ini di hari kiamat maksudnya ini. Al-murad di sini yaumul qiyamah. Guru melepaskan diri dari murid. Tapi nanti ada pembahasannya itu. Guru yang bagaimana? Kenapa itu terjadi? Wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan mereka semua melihat maknanya tahu ya, maksudnya ya, melihat azab Allah Ta'ala, kaget. Itu perlu dipahami itu. Melihat azab di hari kiamat itu, melihat neraka di hari kiamat itu sama juga sifatnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, sama, bukan hanya surga itu. Enggak terlintas. Naam, di neraka ada api, tapi tidak bisa dibayangkan seperti api yang di alam dunia. Malah saya sudah sering ingatkan, nyaris kata Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, nama-nama yang disebutkan di akhirat, contoh apel umpama, susu, ketika disamakan oleh ahlul kasyaf dengan susu dan apel di alam dunia itu hampir nggak ada mirip-miripnya, namanya aja yang sama. Tapi kita tidak boleh mengatakan tidak mirip, sebab ada wa'utubihi mutasyabiha. Apa ya? Susah ini nerangkan ini. Yang paling enak takbirnya pakai itu yang tadi, yang pertama itu. Kita mau bilang nggak mirip, ada wa'utubihi mutasyabiha, dibilang mirip, kata Sayyidi Abdul Aziz itu nyaris yang sama namanya saja, kata beliau, saking bedanya. Yang paling enak itu takbirnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, tidak pernah terlintas di dalam hati. Itu baik urusan surga atau urusan neraka. Ada lagi yang memberikan takbir, kalau satu tetes api neraka dijatuhkan di alam dunia, habis sudah dunia ini. Kira-kira kalau satu tetes itu ditaruh di badan satu orang bagaimana? Karena itu ayat ini, wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi ketika mereka siapa ini? Imam dengan makmumin, pejabat dengan ra'iyah, syekh dengan talamid, bareng ini semuanya melihat azab Allah yaumil qiyamah. Wa taqatta'at, dan putus bihim, dengan mereka semua, al-asbab, hubungan-hubungan, sabab-sabab, segala hubungan antara mereka putus sama sekali. Ini gemeter. Sebab sifatnya ruh manusia itu, Anda kalau melihat orang tabrakan aja, saat itu loh, saat melihat orang tabrakan kadang kita bisa lemas, kaget kan, terus campur aduk itu perasaan. Nah, ini yang ingin diterangkan oleh ulama-ulama tafsir ini.
ketika Anda melihat orang tabrakan atau naudzubillah melihat orang dibunuh, naudzubillah melihat orang sedang diputus-putus badannya, kok campur aduk itu perasaan. Ya ada takut, ada ngeri, tahu-tahu badan lemes, keringat dingin mengucur, susah diterangkan. Akan muncul bahasa itu, susah diterangkan. Nah, ini bahasa semua masih kalah dengan bahasa mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak ada bahasa buat menerangkan. Kenapa? Sebab ini azab yaumul qiyamah. Yang segala contoh tidak ada. Jadi Anda akan mengambil satu contoh di alam dunia untuk mencontohkan sesuatu di hari kiamat sulit. Paling mirip-mirip bahasanya. Dipahami bisa. Kalau nggak bisa dipahami tidak ada iman dong. Adanya perintah iman karena bisa dipahami bisa. Tapi contoh yang persis sulit. Makanya ulama-ulama itu sering mengatakan begini. Kami beriman dengan segala hal yang ada di hari kiamat. Kami beriman dengan surga. Kami beriman dengan neraka. Kami beriman dengan azab. Tapi tafsirnya nggak harus itu. Sebab nggak mungkin. Susah nih. Mentafsir seperti apa panasnya neraka. Seperti apa enaknya surga. Seperti apa cantiknya bidadari. Ini tafsilat ini kita tidak dipaksa oleh agama untuk memahami. Pokoknya kita beriman ada. Al-jannatu wa na'imuha mawjud. Ada. An-naru wa adzabuha mawjud. Neraka dengan azabnya ada. Titik sudah. Sifatnya surga enaknya nggak bisa dibayangkan. Azabnya neraka sakitnya tidak bisa dibayangkan juga. Tapi kami beriman itu ada. Paling untuk menambah pemahaman ya kita pahami ayat-ayat yang begini-begini nih. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ini ayat ini mengajarkan pemahaman tentang situasi di sana. Kenapa ada tabarru'a antara pejabat dengan rakyat, imam dengan makmumin, syekh dengan talib? Kenapa sampai ada tabarru'a? Karena terlalu dahsyat, menakutkannya si azab gitu, sehingga muncul tabarru'a. Kalau tidak terlalu menakutkan ya tidak akan muncul tabarru'a. Tapi ada pengecualian di sini. Ada syafaat tetap ada. Ini ayat ini dipakai dalil oleh orang-orang yang anti thariqah, termasuk yang yatabarra dari murid-muridnya yaumul qiyamah adalah para syekh-syekh thariqah. Saya tidak sependapat itu. Tidak bisa ayat ini dipakai ke sana. Soalnya kan ada ayat-ayat lain. Kita teruskan, masih satu pembahasan ini setelahnya. Wa qala alladzina, dan berkata orang-orang ittaba'u yang ikut, siapa alladzina law anna lana qarratan, seandainya kami bisa kembali ke alam dunia, maksudnya qarratan raja'atan ila dunia, kembali ke alam dunia. Fa natabarra'a, maka kami akan lebaran, bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesia berlepas diri. Wa natabarra'a, maka kami akan berlepas diri minhum, dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka para imam, para pejabat, para syekh berlepas diri dari kami. Kadzalika, seperti itu, yurihimullahu a'malahum, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka hasarat. Hasarat itu yang mengecewakan. Jadi kalau pakai khosiro artinya rugi, kalau hasiro pakai ha artinya kecewa. Yang menyebabkan kecewa. Perkara-perkara yang mengecewakan. Alaihim, bagi mereka, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka keluar dari neraka. Siapa yang tidak keluar dari neraka? Jelas al-kuffar. Kemudian al-munafiqin, yang munafik i'tiqadi ya. Ini perlu digarisbawahi lagi, enggak semua ini. Jadi hum yang wa ma hum bi kharijina minan nar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik,
orang-orang munafik i'tiqadi, bukan munafik amali, yang memang i'tiqadnya nifak bermakna tidak percaya Allah, tidak percaya Quran. Itu wa ma hum bikharijina minan nar. Tapi kalau orang yang masih mengandung la ilaha illallah tapi ahli maksiat, tetap kharijuna minan nar setelah diazab. Tuh. Kalau ini ayat, memang dua ayat dan sebelumnya dari dua ini ditujukan kepada orang-orang kufar, orang-orang munafik i'tiqadi. Kenapa tadi dikatakan rakyat-rakyat yang muslimin juga masuk, pejabat-pejabat muslim juga masuk, kiai-kiai, syekh-syekh masuk? Jawabannya karena ada rumus dari para ulama. Bunyinya begini: kullu ayatin waradat dhamman 'alal kuffari wal munafiqina jarat bidailiha 'alal muslimin. Setiap ayat Al-Qur'an yang datang mencaci orang-orang kafir, orang-orang munafik i'tiqadi, maka berlaku juga ekornya untuk orang-orang muslimin. Artinya kita juga kena juga. Sesuai dengan dosa ya, sesuai dengan dosa. Jangan dirubah berarti kita juga kekal di neraka, tidak. Atau dirubah kebalikannya, nggak ada neraka itu. Neraka itu hak prioritas Tuhan. Ada orang kekal di neraka ya. Ngawur. Tidak bisa. Kita ini ahli taglid, bukan ahli ijtihad. Kita ini hanya ikut, nggak nyampe ilmu kita. Kita baca Al-Quran juga tidak mengijtihad. Arti-arti Al-Quran tidak. Ini kelompok makmumin. Malah kalau bahasa saya, kita ini jahalatut thalabah. Santri yang bodoh-bodoh, jadi bisanya hanya berusaha memahami, ikut, tapi tetap pakai rumus. Makanya jangan sekali-kali baca terjemah Al-Quran tanpa membaca tafsir-tafsir ahli tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gawat. Ya kayak ini ayat ini dipakai dalil untuk ngantem orang-orang turigas. Ngawur lah aja. Ini nggak bisa ke sana, kemana larinya? Ini benar, ayat ini benar, tapi ayat syafaat kan ada. Hadis-hadis syafaat juga ada. Kemudian yang memberi syafaat itu Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul. Salah satu dalil bahwa selain anbiya mursalin juga bisa memberikan syafaat itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sayyidina Uwais Al-Qarani akan memberi syafaat di hari kiamat. Ada hadisnya itu. Terus saya tidak salah ingat di Jami' juga ada. Jami' Karamatul Auliya di Nabhani ada, di pokoknya di kitab-kitab yang bangsa begitu-begitu yang urusan Karamatul Auliya, Manaqibul Auliya, tasawuf, ada itu hadis. Selalu dinukil itu. Malah kalau saya tidak salah ingat lagi, sebab tidak saya bawa kitabnya ini, ada kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yashfa'u. Domirnya ke Sayyidina Uwais, domir huwanya ke Uwais Al-Qarani. Kalimat dari Nabi yashfa'u, memberikan syafaat. Istidlalnya bagaimana? Uwais Al-Qarani laisa binabi, bukan nabi. Wa laisa birrasul, bukan rasul. Malah walaysa bis-sahab, bukan sahabat. Beliau sayyidut tabi'in. Berarti maknanya apa? Wali. Bukan nabi, bukan rasul, bukan pangkat sahabat, berarti wali. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir sebagai itu, setiap beliau menyebutkan ayat yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, beliau selalu mengartikan itu mursyid. Imam di situ mursyid, sama beliau dipakai dalil untuk thariqah itu. Kembali ke ayat. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Ada lagi ulama ahli tafsir yang mengartikan
hum asyayatinu yatabarra'una minal insi. Setan itu selalu menggoda manusia, selalu mendorong manusia untuk berbuat maksiat. Tapi begitu mati si insan, ja'atul qiyamah, datang hari kiamat, ketika manusia minta pertanggungan jawab syaitan, pada hari kiamat angkat tangan mereka. Gak bisa. Saya gak bisa ikut-ikut urusan azab Allah. Jadi syaitan tuh di sana beriman, nerakanya di depan. Gak ada syaitan ingkar kepada neraka, ingkar kepada surga, ingkar kepada Allah. Yaumul qiyamah gak ada, nyata semua. Orang-orang kafir itu di sini, di alam dunia. Di sana tidak ada orang kafir. Bimakna, jangan salah paham ucapan saya. Yang saya maksud tidak ada orang kafir itu sebab kan dibuka hijab. Sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Loh, orang kafir dibuka hijab? Iya, satu kali tapi enggak sering, satu kali aja. Saya baca di syarah kitabnya Imam Ghazali itu. Kenapa dibuka hijab melihat Allah Subhanahu wa taala? Yazdada alaihim hasrah, supaya mereka bertambah kecewa, bertambah sedih. Oh, ternyata betul ada Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja. Begitu mereka melihat Allah, kan paham mereka, oh berarti agama saya dulu keliru. I'tiqad saya dulu keliru. Ternyata Allah betul ada. Yang digembor-gemborkan oleh para ulama, nerakanya tak ada. Surganya tak ada, malaikatnya tak ada. Bidadarinya tak ada. Nah, bagaimana akan dikatakan mereka ingkar? Kafir itu kan bahasa Arab, artinya ingkar. Di sana loh, di hari kiamat ini. Gelar kafir, musyrik, munafik itu di alam dunia. Di sana mereka percaya bahwa Allah ada. Tapi kepercayaannya ini ditolak. Nah ini makanya ada faham ngawur, faham sesat yang mengatakan semua orang itu nanti masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebab ketika di hari kiamat dibuka hijab, semua orang melihat Allah, beriman semua. Jadi masuk surga semua. Ini ngawur. Penerimaan iman, penerimaan tauhid itu di dunia, bukan yaumul qiyamah. Di sana itu darul jaza, balasan. Jadi setan juga di sana percaya. Malah kalau setan kan memang sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala, tahu makrifat kepada Allah, kan sudah pernah melihat Allah. Tahu dulunya masuk di kelompok orang-orang yang percaya kepada Allah, dibuka hijab, makrifat, dan ibadahnya paling top dulu. Al-Qissah masyhurah, ceritanya yang terkenal yang akhirnya diperintahkan sujud, menolak ila akhir al-qissah. Alhasil, kalau ada yang mengatakan semua manusia menjadi ahlul jannah karena ketika dibuka hijab pada hari kiamat, semua manusia tahu Allah Ta'ala itu ada, ma'rifat. Tahu, bahasa Arabnya ma'rifat. Percaya Allah Ta'ala ada, bahasa Arabnya iman. Karena telah melihat Allah, itu ajaran sesat dan menyesatkan, keliru. Mereka beriman pada hari kiamat, betul. Diterima imannya, tidak. Penerimaan iman itu fi darid dunya. Allahumma وفقنا وألهمنا للصواب بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. إذ تبرأ